Kabar tak enak harus kembali didengar oleh para emak-emak. Di tengah kenaikan harga sayur, cabai hingga tempe, harga gas LPG 12 kg juga naik pemirsa. Di Jakarta, gas LPG 12 kg di tingkat agen naik Rp36.000 per Sabtu kemarin. Awal pekan ini, para ibu kembali mendengar kabar tak enak. Harga LPG 12 kg dan LPG 5,5 kg mendadak naik tinggi. Per 18 April kemarin, Pertamina Patraniaga menaikkan harga LPG di seluruh Indonesia. Di Jawa, Bali, dan NTB, harga LPG 12 kg di tingkat agen menjadi Rp228.000, naik Rp36.000 per tabung. Sementara harga LPG 5,5 kg naik Rp17.000 menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan ini merupakan yang pertama kalinya sejak tahun 2023. Sementara itu di wilayah Sumatera dan sebagian Sulawesi, LPG 12 kg kini seharga Rp230.000 dan 5,5 kg sebesar Rp111.000. Di Kalimantan dan sebagian Sulawesi Utara, LPG 12 kg Rp238.000 dan LPG 5,5 kg seharga Rp114.000. Harga tertinggi berada di Maluku dan Papua. Harga LPG 12 kg mencapai Rp285.000 per tabung. Harga LPG tentu saja bakal lebih tinggi di tingkat subagen hingga warung-warung pengecer. Kenaikan harga LPG merupakan imbas terganggunya pasokan akibat Perang Timur Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana akan membuat sistem teknologi berbasis digitalisasi aplikasi agar setiap elemen masyarakat dapat melaporkan kritikan penggunaan dana desa dan makan bergizi gratis. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas tata kelola dana desa serta pengawasan program makan bergizi gratis, pemerintah akan membuat sistem pengawasan berbasis aplikasi. Utusan khusus Presiden Hashim Joyo Hadikusumo mengatakan dengan sistem aplikasi akan memastikan kualitas dan distribusi program dana desa dan MBG tepat sasaran. Sementara pihak Kejaksaan telah mengembangkan aplikasi Jaga Desa yang terintegrasi langsung dengan sistem keuangan desa milik Kemendagri. Sedangkan untuk program makan bergizi gratis, Kejaksaan Agung sudah melakukan uji coba teknologi sistem aplikasi sehingga pihak guru serta para murid dapat melakukan kritik pelayanan hingga cita rasa makanan terhadap pihak SPPG. Ini luar biasa. Saya menyambut ini positif sekali karena saya lihat bahwa Perdas ini bisa ikut mendampingi pemerintah untuk mengawasi beberapa program kunci daripada pemerintah kita ini. Membuat sistem di mana kami berikan hotline atau link kepada para penerima manfaat, yaitu kepala sekolah, guru, murid-murid, ya, agar mereka melaporkan langsung produk dari MBG tersebut, produknya yang ada di nampan itu. Ini basi atau tidak, ini layak atau tidak, atau juga... Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala menepis penistaan agama pada ceramahnya di UGM beberapa waktu lalu. Dalam konferensi persnya, Yusuf Kala memberikan penjelasan bahwa saat itu ia sedang ceramah Ramadan di Universitas Gadjah Mada dalam tema perdamaian. JK kemudian menceritakan mengenai konflik sekelompok orang yang berujung pada kerusuhan besar dan membawa-bawa agama. JK juga memberi konteks pada ceramahnya, yaitu konflik Ambon atau Poso, dan bukan dalam konteks dogma agama. Kenapa agama, saya bacakan ulang supaya tahu. Kenapa agama menjadi alasan konflik kayak di Poso dan Ambon. Dengar ya. Jadi ini kalau buku, ini ayat tentang Ambon. Kan yang lain ada tentang DI, ada tentang Aceh, tentang Permesta. Ini kemudian saja tidak bahas tentang khusus Poso, tidak. Hanya satu ayat yang berbunyi, kenapa agama gampang menjadikan alasan konflik? Karena dua-duanya, Islam dan Kristen, artinya orang Islam orang Kristen di tempat itu, bukan Islam keseluruhan. Islam Kristen di tempat itu, di Ambon itu, di Poso itu.
berpendapat mati dan menewaskan orang mati atau mematikan, itu syahid. Itu saya persoalkan. Padahal ini tentang Maluku. Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya tidak bicara tentang ideologi agama. Tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh. Kenapa mereka saling membunuh? Ada enggak di Islam? Tidak ada. Jadi mereka semua melanggar ajaran agama. Saya tidak mengajarkan agama Kristen. Tidak. Tentang kayak Ambon dan Poso. Anda kan para jurnalis tahu kata-kata gitu kan? Konteksnya apa? Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Artinya karena saya bicara di kalangan Islam, sehingga zakat semua pihak, artinya Islam dan Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, maksudnya saya syahid. Kalau saya mati pun syahid. Akhirnya salah susah berhenti konfliknya orang yang membawa agama. Dan saya bilang kedua-duanya. Karena kedua-duanya Islam Kristen, kedua-duanya berpendapat. Jadi orang itu yang berperang tadi itu, kedua-duanya berpendapat. Saya tidak katakan Islam seluruhnya, Kristen seluruh, tidak. Konteksnya, ini cuma dua kalimat saja. Pemirsa, aksi Bupati Malang yang melantik anak kandungnya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup menuai sorotan publik. PDI Perjuangan menyoroti tindakan Bupati dan memberikan kritik tajam atas tindakan Bupati kader PDIP tersebut. Pelantikan anak kandung oleh Bupati Malang untuk mengisi jabatan strategis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup mendapat perhatian serius dari DPP. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa jabatan berdasarkan kemampuan harus tetap dijunjung tinggi dalam birokrasi pemerintahan. Meskipun pendidikan politik bisa dimulai dari lingkungan keluarga, Hasto mengingatkan agar prinsip keadilan tetap menjadi prioritas utama. Kami telah mendapat informasi seperti itu, fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa ya mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut. Tetapi kita juga melihat bahwa pendidikan politik itu juga dimulai dari keluarga. Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktek-praktek yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan.